Perkenalkan, nama saya Vincent Siagian dari Prodi Teknik Elektro, kelas C dengan NIM 52432300020. Di sini saya akan mensimulasikan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan rangkaian siri, paralel, dan campuran. Pertama kali, kita akan memulainya dengan hukum Ohm. Sebelum itu, kita berikan baterai di sini. Lalu kita juga butuh sebuah resistor. Kita letakkan di dan ampermeter untuk menghitung arus. Di sini untuk tegangan dan untuk hambatannya belum diketahui, jadi kita akan menyambungkannya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah tegangannya menjadi 10 volt. Lalu untuk hambatannya kita akan memberikannya sebesar 10 ohm. Terlihat di sini elektronnya sudah memutar, dan di sini terlihat kalau arus yang dihasilkan adalah 10 ampere. Jadi, ketika tegangan sebesar 10 volt dan hambatannya sekitar 10 ohm, maka cara mencari arusnya adalah menggunakan rumus I sama dengan V per R. Jadi ketika I sama dengan 10 per 10, maka hasilnya adalah 1 ampere. Baik, itu adalah penerapan hukum Ohm pada aplikasi PET. Setelah itu, kita akan melanjutkan rangkaian Kirchhoff 1 dan 2. Baik, di sini saya sudah merangkai rangkaian untuk Kirchhoff 1. Jadi, untuk Kirchhoff 1 ini, dia mempunyai prinsip bahwa pada arus pertama bahwa arus yang masuk pada simpul pertama atau resistor pertama itu sama dengan arus yang keluar. Jadi, untuk melihatnya kita memerlukan ampermeter di sini. Pertama, kita akan melihat arus pada R1 atau resistor 1. Jadi, kita akan mengecek di sini. Di sini terlihat arus pada resistor 1 adalah 0,6. Baik, mohon maaf tadi saya salah. Di sini terlihat arusnya adalah 0,43 ampere. Di sini adalah 0,21 dan di sini juga 0,21. Jadi dapat disimpulkan yaitu arus yang masuk yaitu 0,43 ampere akan sesuai dengan arus yang keluar yaitu 0,21 ampere. 0,21 ampere ditambah 0,21 ampere sama dengan 0,43. Berikut untuk penjelasan. Nah, itu adalah untuk penjelasan hukum Kirchhoff 1. Selanjutnya adalah penjelasan untuk hukum Kirchhoff 2. Baik, saya sudah membuat rangkaian untuk hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu adalah penjumlahan GGL
itu akan sama dengan jumlah IR. Dan itu ketika tegangan yang ada pada baterai, baik kita akan melihat dulu tegangannya. Tegangan pada GGL adalah 9 volt dan mempunyai hambatan sebesar 10 ohm. Lalu kita akan mengukurnya kalau ketiga GGL itu akan dikurangi dengan IR. Nah, bisa kita lihat di sini tegangannya adalah 9 volt. Lalu kita akan mengukur untuk pengurangannya atau IR-nya. Nah, untuk resistansi 10 ohm maka mempunyai voltase sebesar 3 volt. Kita akan melihat di sebelahnya apakah sama. Nah, masih sama. Karena di sini adalah pengurangan ketika 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 9. Ketika dikurangi 9 volt hasilnya adalah 0. Nah, itu sesuai dengan prinsip hukum Kirchhoff 2. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang macam-macam rangkaian. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian seri. Jadi di rangkaian seri ini untuk total arus yang ada pada setiap komponen adalah sama. Ciri khas rangkaian seri ini adalah setiap masing-masing resistor itu akan berdampingan atau lurus sesuai dengan jalannya. Lalu kita akan menghitungnya. Kita bisa menghitungnya dari sini. Nah, kita dapat melihat bahwa arus masing-masing adalah 0,45 ampere. Jadi, ini adalah salah satu ciri khas dari rangkaian seri. Tetapi, di setiap rangkaian seri itu berbeda-beda, namun tetap hasilnya adalah 9 volt. Di sini kita akan melihatnya. Ketika kita mempunyai resistansi 10 ohm di rangkaian seri, maka hasilnya adalah 4,50 volt. Dalam resistor yang pertama, ketika di resistor yang kedua, maka hasilnya adalah 4,50. 4,5 jika kita tambahkan dengan 4,5 maka hasilnya adalah 9 volt. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rangkaian seri. Lalu kita akan lanjut dengan rangkaian paralel.
Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian paralel. Dapat kita lihat di sini untuk tegangan 9 volt, untuk resistansi pertama adalah 10 ohm dan yang kedua adalah 10 ohm. Untuk rangkaian paralel ini dia mempunyai ciri khas kalau masing-masing arusnya itu terbagi. Cara mengetahui, kita lihat di sini. Untuk arus yang pertama itu adalah 1,8 dan di sini pasti terbagi dia menjadi 0,9. Ini pasti terbagi menjadi 0,9 juga. Jadi mulai dari sini dari itu adalah karakteristik yang pertama, dan untuk karakteristik yang kedua adalah akan sama. Jadi masing-masing tegangan yang terdapat pada rangkaian itu akan sama. Ini mempunyai, Ketika di sini mempunyai tegangan 9 volt, maka masing-masing resistansinya pasti memiliki tegangan 9 volt juga. Dan di sini juga sama. Nah, untuk mencari hambatan totalnya itu kita menggunakan rumus 1 per R1 ditambah 2 per R2. Maaf, salah, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi seperti itu untuk rangkaian paralel. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Di sini saya akan membuat rangkaian campuran.
Nah, kita bisa lihat di sini bagian sini adalah rangkaian seri dan di sini adalah rangkaian paralel. Kita bisa melihatnya dengan cara masing-masing rangkaian seri berbeda. Kalau di rangkaian seri itu masing-masing tegangan berbeda. Ketika di sini adalah 4,5 volt dan di sini adalah salah. Di sini adalah 4,14 volt dan di sini adalah 4,68 volt. Jadi dia berbeda. Sebaliknya di rangkaian paralel tegangan akan sama dengan sumber. Bisa dilihat di sini tegangannya adalah 9 volt. Lalu untuk kias yang kedua, di rangkaian seri memiliki arus yang sama di setiap masing-masing tegangannya. Nah, bisa dilihat di sini 0,49 dan di sini juga 0,49. Sedangkan di paralel dia akan berbeda. Lalu untuk mencari hambatan totalnya, kita harus menjadikan dua rangkaian seri ini menjadi satu jumlah, yaitu tambahkan dulu 8 tambah 10 sama dengan 18,5, yaitu menggunakan rumus paralel yang 1/F1 sama dengan 1/2. Baik, semuanya segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih.